Anak bunuh ayah kandung di Malaka, penyidik belum tetapkan istri korban tersangka. Sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan sekaligus menggemparkan terjadi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kasus pembunuhan berdarah dingin yang melibatkan anak kandung sebagai pelaku utamanya kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Kasus ini pertama kali terkuak setelah warga digegerkan oleh penemuan tengkorak kepala dan tulang belulang manusia di kawasan Kalimati Kalalaran, Dusun Aitiris B, Desa Meotrau, Kecamatan Laenman, pada 12 Mei 2026 lalu. Jasad yang telah hancur tersebut teridentifikasi sebagai Antonius Nana, seorang ayah yang hidupnya berakhir tragis di tangan darah dagingnya sendiri. Seiring berjalannya pemeriksaan, perhatian publik kini tertuju pada status hukum istri korban, Leonarda Black. Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, pihak kepolisian Resor Malaka memberikan penegasan. Kapolres Malaka, AKBP Riki Ganjar Gumilar, melalui Kasat Reskrim, Ibtu Domingus Duran, menyatakan bahwa hingga saat ini, Leonarda Black masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ibtu Domingus, berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, tim penyidik belum menemukan adanya keterangan maupun alat bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan sang istri, baik dalam dugaan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Pihak kepolisian menegaskan, dalam koridor penegakan hukum, menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah dan cukup. Oleh karena itu, polisi belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penahanan terhadap Leonarda Black. Kendati demikian, aparat kepolisian memastikan bahwa proses hukum bersifat dinamis. Status Leonarda Black bisa saja berubah di kemudian hari apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan bukti-bukti baru yang mengindikasikan keterlibatannya. Sementara itu, dalam kasus pembunuhan berencana ini, polisi telah bergerak cepat dan menetapkan 3 orang anak kandung korban sebagai tersangka utama. 2 di antaranya, yaitu Yosep Dedakus Asuri yang berusia 27 tahun dan Andreas Silus Dirlinana yang berusia 18 tahun, kini telah resmi dijebloskan ke dalam rumah tahanan Polres Malaka. Sementara itu, 1 tersangka lainnya berinisial An yang baru berusia 17 tahun tidak dilakukan penahanan. Karena masih berstatus di bawah umur, proses hukum terhadap An dilakukan dengan mekanisme khusus, sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia. Dampak dari tragedi berdarah ini menyisakan kesunyian yang mendalam di kampung halaman korban. Berdasarkan pantauan di Dusun Aitiris B, Desa Meotrak, rumah milik almarhum Antonius Nana kini tampak tertutup rapat, sunyi, dan tidak berpenghuni. Kesaksian dari warga sekitar menyebutkan bahwa sejak geger penemuan tulang belulang beberapa waktu lalu, Leonarda Black beserta anak-anaknya langsung dibawa oleh aparat kepolisian untuk menjalani rangkaian pemeriksaan di markas Polres. Kepala Desa Meotrau, Hieronymus Asuri, juga membenarkan kondisi tersebut. Sejak penyelidikan dimulai, seluruh anggota keluarga inti korban diungsikan sementara ke Polres Malaka guna dimintai keterangan, sehingga rumah tersebut dibiarkan kosong tanpa penghuni hingga waktu yang belum ditentukan. Hingga detik ini, penyidik Satreskrim Polres Malaka masih terus bekerja keras mendalami kasus ini. Kepolisian berkomitmen untuk mengupas tuntas seluruh rangkaian peristiwa, guna mengungkap motif asli di balik aksi keji para pelaku. Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel kini tengah berjalan demi memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi mendiang Antonius Nana.